Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Damar dari 11 TJK3 dan dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai modul 7, yaitu mengenal lebih dekat DHCP-V4, protokol konfigurasi host dinamis. Dan materi yang saya akan bahas adalah materi 7.1, yaitu DHCP V4 konsep atau konsep dasar dari DHCP V4. Dan ini anggota kelompok 7 yang membahas modul 7 ada saya Mario Damar, ada rekan saya Febrian Letus Firdaus, dan ada rekan saya satu lagi Rayhan Sultan. Dan kita kali kali ini akan langsung saja memasuki materinya. Yang pertama, materi 7.1.1, server dan klien DHCP V4 atau Dynamic Host Configuration Protocol versi 4. Host Configuration Protocol versi 4 atau DHCP V4 adalah sistem yang secara otomatis memberikan alamat IP dan pengaturan jaringan lainnya ke perangkat seperti komputer. Ini sangat membantu, terutama karena sebagian besar perangkat jaringan adalah komputer pengguna. Untuk jaringan yang lebih besar, biasanya digunakan server DHCP V4 khusus karena lebih mudah dikelola dan bisa menangani banyak perangkat. Namun untuk jaringan kecil seperti di kantor, cabang, atau di rumah, router Cisco bisa dikonfigurasi untuk memberikan layanan DHCP V4 tanpa harus menggunakan server yang khusus. Cara kerja dari DHCP V4 adalah dengan menyewakan alamat IP dari kumpulan alamat yang tersedia kepada perangkat harus meminta alamat IP lagi. Biasanya perangkat akan mendapatkan alamat IP yang seperti sebelumnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas 7.1.2, yaitu DHCP V4 Operation atau cara kerja dari DHCP V4. DHCP V4 bekerja dengan sistem klien dan server. Saat klien terhubung ke server DHCP, server memberikan alamat IP sementara disebut sewa. Klien menggunakan alamat tersebut untuk terhubung ke jaringan hingga masa sewanya habis. Klien harus secara berkala menghubungi server untuk memperpanjang masa sewa. Jika klien mati atau pindah jaringan, alamat IP yang tidak digunakan akan dikembalikan ke server agar bisa diberikan ke perangkat lain yang membutuhkannya. Oke, selanjutnya di sini 7.1.3. Langkah-langkah mendapatkan alamat IP dari DHCP V4. Alamat IP dari DHCP V4 ini saat sebuah perangkat klien pertama kali dinyalakan atau ingin terhubung kembali ke jaringan, ia melalui 4 langkah utama, yaitu untuk mendapatkan alamat IP dari server DHCP berikut. Proses ini disebut DORA, yaitu singkatan dari DHCP Discover, DHCP Offer, DHCP Request, dan DHCP Acknowledgement atau DHCP PACK. Dan bagian 2-nya, proses DHCP DORA Discover, klien mencari DHCP dengan mengirim pesan siaran DHCP Discover. Yang kedua, Offer, server DHCP menawarkan alamat IP DHCP Offers kepada klien. Yang berikutnya, Request, klien memilih salah satu tawaran dan mengirim permintaan DHCP pre-request ke server tersebut. ACK atau Acknowledgement, server mengonfirmasi bahwa alamat IP telah diberikan secara resmi DHCP PACK dan klien memulai menggunakannya. Proses ini memastikan klien mendapat alamat IP yang valid secara otomatis saat terhubung ke jaringan. Yang berikutnya 7.1.4, yaitu langkah-langkah dalam memperbarui sewa alamat IP Renew List DHCP V4. Proses memperbarui sewa DHCP V4 yang memiliki 2 langkah. Yang pertama adalah DHCP request. Sebelum masa sewa IP habis, kalian mengirim pesan langsung ke Unicast, ke server DHCP untuk meminta perpanjangan alamat IP jika tidak ada respon. Kalian akan mengirim permintaan secara siaran broadcast agar server lain bisa meresponnya. Yang kedua ada DHCP PACK. Server DHCP ini menerima permintaan lalu mengonfirmasikan perpanjangan alamat IP dengan mengirim pesan DHCP PACK. Proses ini menjaga agar kalian tetap bisa menggunakan alamat IP tanpa adanya gangguan selama masih terhubung ke jaringan.
Dan lebih detailnya saya akan memaparkan materi mengenal lebih jauh sewa alamat IP atau renolis. Apa itu alamat IP? Alamat IP adalah identitas untuk perangkat di jaringan. Memungkinkan komunikasi ada IP privat jaringan lokal dan IP publik akses internet global. Mengapa menyewa IP? Alamat IP umumnya dialokasikan atau disewakan, bukan dibeli untuk efisiensi pengelolaan sumber daya. Ada dua konteks utama, yaitu yang pertama, sewa publik statik. Definisi dari alamat IP publik yang tidak berubah tetap dan dapat diakses dari seluruh internet. Tujuannya penting untuk mengonlinekan server, web, CCTV, atau game. Akses jarak jauh, remote access, konfigurasi keamanan, dan membangun VPN atau tunnel. Jenis tersedia dalam IPv4, semakin langka, dan IPv6 generasi baru dengan alamat yang melimpah. Cara kerjanya, penyedia ISP atau layanan IP memberikan IP yang dikonfigurasikan kepada router Anda, misal via L2TP atau wired guard. Yang kedua, DHCP list time atau jaringan lokal. Definisi durasi sewa alamat IP yang privat diberikan otomatis oleh DHCP server. Biasanya router Anda kepada perangkat di jaringan lokal, misalnya seperti laptop dan HP. Tujuan dari ini semua adalah memudahkan manajemen jaringan lokal untuk menghindari konflik IP dan memastikan perangkat dapat terhubung tanpa konfigurasi manual. Cara kerja. Perangkat meminta IP, DHCP server memberikan IP dari pool yang tersedia untuk periode list time tertentu. Misal beberapa hari. Perbedaan kuncinya adalah IP publik statik untuk akses global internet, sedangkan IP tetap disediakan oleh ISP atau penyedia. DHCP list time untuk akses lokal dan jaringan Anda. IP dinamis dikelola oleh router, server, atau DHCP Anda. Nah, untuk materinya sekian saja. Dan ini saya akan menghasilkan hasil dari pengetahuan saya mengenai DHCP V4 konsep. Dan ini buktinya sebagai berikut, kuis yang saya sudah kerjakan ya. Bisa dilihat di sini, ini sudah selesai. Dan hasilnya 100%. Terima kasih sudah menyimak dan melihat presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jangan takut mencoba hal baru, karena di TKJ kamu akan belajar bagaimana cara mengatasi tantangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kawan-kawan. Bye-bye. Melanjutkan materi dari sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Febrian, dan saya dari kelas 11 TJKT 3 dari kelompok 9. Oke, materi yang akan saya kenalkan pada hari ini yaitu materi 7.2, yaitu konfigurasi untuk klien DHCP versi 4. Langsung saja kita mulai pada pembahasan pertama, yaitu pengertian Cisco IOS DHCP versi 4 server. Maksudnya itu apa? Pengertiannya yaitu merupakan sebuah fitur pada router Cisco yang membuat perangkat yang dikonfigurasi itu berfungsi sebagai server DHCP versi 4. Sebagai catatan, OS atau sistem operasi yang dipakai itu Cisco iOS. Jadi dengan fitur ini itu, dari router bisa memberikan sistem DHCP kepada klien, bisa dari PC atau laptop dan sebagainya. Jadi dengan aktifnya fitur ini bisa memberikan alamat IP secara otomatis kepada klien dan menetapkan informasi jaringan yang umum seperti subnet mask, gateway, dan DNS server. Dan yang terakhir yaitu bisa mengelola dan mengatur alamat IP dari IP pool, alamat yang telah ditentukan. Cara konfigurasinya tentang Cisco IOS DHCP4 itu, langkah pertamanya, pisahkan dulu IP versi 4. Biasanya, alamat yang dipisahkan itu alamat pertama dan alamat terakhir, seperti alamat yang ditetapkan ke router seperti alamat network, broadcast, dan sebagainya. Untuk konfigurasinya yaitu pisahkan dulu dengan komen
IP DHCP excluded address. Low address dan high address itu maksudnya apa? Kita akan bedah di contoh pada slide berikutnya. Dan yang kedua, tentukan nama IP pool. Untuk cara konfigurasi kedua ini, karena biasanya di router-router perusahaan itu selalu menggunakan banyak IP pool, sehingga jika tidak menggunakan fitur mengganti nama IP pool, maka pasti akan kebingungan untuk konfigurasi selanjutnya. Jadi, fitur kedua ini bisa untuk mengenali IP pool lebih jelas. Untuk konfigurasinya yaitu IP DHCP pool, dan pool name-nya bisa diatur. Untuk contohnya akan diberikan di slide berikutnya. Sebagai catatan, ini juga seperti untuk masuk ke mode VLAN, misalkan VLAN 10, dan ini juga sama untuk masuk ke konfigurasi IP pool tersebut. Dan yang ketiga, setelah mengubah namanya, IP pool harus dikonfigurasi supaya si fungsinya itu tidak error, seperti mengatur IP, mengatur DNS, mengatur gateway, dan sebagainya. Untuk perintah-perintahnya ini dapat dilihat di foto ini. Nah, ini dia contoh konfigurasi dari Cisco IOS tersebut. Sebagai contoh, ini ada topologi, dan router satu ini haruslah dikonfigurasi. Berikut adalah perintahnya. Sebagai contoh, administrator ini ingin memisahkan antara IP dari 10.1 sampai 10.9. Maka, komennya yaitu IP DHCP excluded address. Diambil dari bahasa Inggris yaitu dikecualikan. IP yang paling rendah dan IP yang paling terakhir yang ingin digunakan. Dan juga digunakan untuk memisahkan IP dari broadcast seperti ini. Dan ini untuk memberikan nama kepada IP pool. Jadi seperti contoh, administrator ini ingin memberikan nama LAN pool 1. Satunya ini itu untuk mengidentifikasikan IP pool tersebut. Dan berikut adalah konfigurasi umum untuk IP poolnya. Setelah konfigurasi tersebut, pasti administrator ingin mengecek apakah konfigurasinya sudah benar atau belum. Nah, ini dia contohnya. Seperti show running config, show IP DHCP server, dan mengecek IP apakah sudah dikonfigurasi dengan benar atau belum. Seperti itu. Konfigurasi harus selalu dicek supaya tidak menimbulkan error sama sekali. Dan contohnya dapat dipelajari di modul 7.2.6. Selanjutnya, layanan untuk mematikan konfigurasi Cisco tersebut. Caranya yaitu no service DHCP. Di gambar ini, setelah melakukan perintah no service DHCP, dapat service DHCP. Untuk service DHCP ini, untuk mengaktifkan kembali layanan tersebut. Nah, tetapi setelah dinonaktifkan pastilah ada resiko seperti ada dua perangkat yang bisa memiliki IP yang sama, padahal seharusnya itu tidak boleh dikarenakan service DHCP-nya itu mati. Dan terjadi konflik IP dan menyebabkan gangguan komunikasi pada perangkat. Selanjutnya, DHCP versi 4 relay. Mekanisme ini membuat klien dapat mendapatkan alamat IP secara otomatis dari server yang berada jaringan subnetnya itu berbeda. Misalkan, ini adalah ada kasusnya dari network 10 tetapi ingin menerapkan DHCP pada network 11 seperti itu. Adapun cara yang salah yaitu melakukan IP config release. Padahal cara ini itu belum benar karena perintah IP config release ini hanya melepas semua IP. Seperti contoh pada gambar ini. Semua IP-nya menjadi hilang. Dan yang kedua yaitu memperbarui IP dengan perintah IP config renew. Tetapi hasilnya gagal karena router ini belum dikonfigurasi untuk bisa mengirim broadcast. Oleh karena itu pasti hasilnya gagal. Dan cara yang benar yaitu menggunakan perintah IP helper address. Bagaimana caranya? Yang pertama itu masuk ke interface dari klien yang ingin dikonfigurasi. Misalkan di bagian topologi yang menjadi penghubung port yaitu gigabyte 000. Maka untuk konfigurasi tersebut masuk ke interface gigabyte 000.
dan masukkan perintah IP helper address dengan IP 11.6 untuk menyelesaikan di kasus tersebut. Kenapa 11.6? Karena IP tersebut yaitu untuk komputer server DHCP v4-nya. Dan setelah memasukkan perintah tersebut, harus dicek konfigurasinya apakah sudah benar atau belum. Jika benar, kasihlah hasilnya seperti di gambar tersebut. Show IP interface dan IP config all. Selain melakukan DHCP, perintah IP helper address juga bisa meneruskan broadcast seperti data UDP. Adapun portnya seperti port 37, port 53, port 69, dan sebagainya. Layanannya bisa terlihat seperti di gambar. Adapun tugas PKT yang sudah dikerjakan. Berikut adalah topologi dan ini adalah konfigurasinya. Contoh. Tugasnya untuk mengatur dan mengkonfigurasi router agar bisa memberikan DHCP kepada klien PC1 dan PC2. Sudah selesai materi 7.2. Sampai berjumpa di lain materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Sultan Sahara akan menjelaskan bagian 7.3 konfigurasi Cisco router sebagai DHCP v4 client. Nah, pada 7.3.1 dengan judul konsep dasar router sebagai DHCP v4 client. Nah, dalam beberapa situasi seperti di lingkungan small office, home office, router Cisco bisa dikonfigurasi sebagai klien DHCP v4 untuk mendapatkan alamat IP address secara otomatis. Nah, konfigurasi ini mirip seperti di pengaturan DHCP komputer biasanya. Biasanya, interface Ethernet pada router digunakan untuk menghubungkan ke modem atau DSL yang kemudian tersambung ke jaringan ISP. Untuk mengkonfigurasi router Cisco dapat berfungsi sebagai klien DHCP v4, cukup gunakan perintah IP address DHCP. Nah, langsung masuk ke contoh konfigurasinya. Di 7.3.2, contoh konfigurasi Cisco router sebagai DHCP v4 client. Nah, di sini kita punya topologi seperti ini. Small Office Home Office yaitu merupakan klien disambungkan oleh kabel gigabit Ethernet 001 menyambung ke modem, lalu dari modem ke ISP. Nah, pertama kalian masuk ke Small Office atau DHCP v4 klien yang ini, lalu ketikkan masuklah ke konfigurasi, ke mode konfigurasi, lalu ketikkan masuk ke interface gigabit 001 ke sini. Lalu kalian akan masuk ke config interface. Nah, sudah di config if, kalian harus mengetikkan IP address DHCP seperti yang dari contoh sebelumnya. Lalu di situ akan otomatis masuk ke DHCP dan mendapatkan IP address otomatis. Dan di sini ada no shutdown, yaitu no shutdown untuk mengapply atau menerapkan IP address DHCP tersebut. Nah, untuk mengecek apakah DHCP-nya berhasil atau tidak, kalian masuk ke mode exec. Lalu ketikkan show IP interface G001. Jika di sini muncul IP address dan address determined by DHCP, atau artinya address diberikan oleh DHCP, maka di situ berhasil DHCP-nya. Lalu 7.3.3 home router sebagai DHCP v4 client. Nah, pada umumnya router rumah atau home router dikonfigurasikan secara default menerima IPv4 secara otomatis dari ISP. Contoh, di gambar menunjukkan halaman pengaturan one default untuk wireless router paket tracer. Nah, di sini otomatis udah masuk ke setup dan di situ terdapat otomatis DHCP. Nah, selanjutnya 7.3.4 pengecekan sintaks atau perintah mengonfigurasi router Cisco sebagai klien DHCP. Seperti di contoh, di sini kita melakukan konfigurasi pada DHCP v4 client agar mendapatkan DHCP atau IV otomatis dari DHCP v4 server.
Di sini masuk ke mode config, interface G001, lalu sudah masuk ke config interface, ketikkan IP address DHCP, no shutdown, lalu N. Nah, di N ini, kalian akan otomatis masuk ke exec mode yang ini. Lalu, untuk mengecek, pakai show IP interface G001 yang ini. Muncul, lalu terakhir kesimpulan. Kesimpulan dari DHCP v4 yaitu router berfungsi sebagai klien dalam jaringan, dapat memperoleh IP tanpa konfigurasi manual atau dengan kata lain dapat memperoleh IP address secara otomatis. Lalu, perintah IP address DHCP digunakan untuk mengaktifkan DHCP pada interface Ethernet yang memiliki DHCP server. Nah, seperti yang tadi di Small Office Home Office, di sini dapat menggunakan IP address DHCP untuk menerima IP address dari server yang ini. Lalu, terakhir, konfigurasi ini mempermudah pengelolaan jaringan dan memastikan koneksi lebih fleksibel, karena tidak ada tabrakan IP address yang membuat error. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, pada pembahasan kali ini, izinkan saya untuk membahas tentang 7.4. Oke, langsung saja. Pada penugasan pertama, yaitu kita mengerjakan